Thumma qara'a 'ala Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmuzi al-ulum asy-syar'iyyah wal alat al-adabiyyah wal a'mal al-hadithiyah hatta adraka katsiran minal ma'qul wal manqul. Kemudian beliau belajar sama Syekh Mahfud Tirmas. Ini Tirmas apa? Pacitan. Sampai sekarang pesantrennya masih ada. Pesantren besar, banyak mencetak ulama-ulama Nusantara, rata-rata sanad keguruannya nyambungnya ke sana. Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmuzi membaca al-ulum asy-syar'iyyah. Beliau mengkaji ilmu-ilmu syariat. Kalau disebut ilmu syariat berarti mencakup 3 utama. Ilmu Al-Qur'an dengan ilmu tafsir dengan ilmu alatnya, ulumul Quran, tajwid dan sebagainya. Syekh Mahfud Tirmas ada termasuk ulama ahli qiraah. Beliau dicantumkan dalam rentetan daftar ulama ahli qiraah. Jadi ada kitab khusus biografi ulama ahli qiraah. Nah, itu diantaranya Syekh Mahfud Tirmas disebut di zaman tersebut, ya, abad ke-14, itu karena beliau punya karangan khusus tentang ilmu qiraah. Apa ilmu qiraah ini? Gak ngerti kita, banyak yang nggak tahu. Kita ini qiraahnya itu ada madhab. Apa mana ini madhab qiraah ini? Kita cara membaca Al-Qur'annya itu ada riwayatnya mengikuti qiraah. Madhabnya ada 7 kalau qiraah itu. Madhabnya Imam Nafi', Hamzah, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Umar, Asim, Kisai, satunya Imam Nafi', Hamzah, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, ada 7 qiraah Imam Kisai. Nah, kita di Indonesia itu ikut Imam Asim an Hafiz. Itu dari 7 masing-masing muridnya 2. Jadi ada 14 qiraah. Ajibnya kita satu aja nggak ada yang khotom. Akhirnya bikin madhab sendiri baca qiraahnya. Kahaya aso. Ngerti kahaya aso? Kaf ha ya ain sad itu loh. Nggak bisa cara bacanya. Nggak ngerti madhabnya cara bacanya gimana, pede. Tadarus Al-Quran. Kahaya aso. Kaf ha ya ain sad, cara bacanya ada. Dibaca sesuai dengan asmaul huruf sama musammiyatul huruf. Ada di qiraah Imam Asim Al-Hafiz. Nah, ini beliau belajar ulum syariah, berarti termasuk ilmu itu. Sekarang jadi ustadz tajwid aja nggak ngerti. Habis itu ngimamin khutbah. Jadi pernah kejadian dulu waktu di Loji ya. Khutbah ngalor ngidul ngek. Ini baca alam taro aja keliru, nyeramahin orang. Ngaji dulu. Habis khutbah saya panggil, "Ahlan Ustaz, kifal?" Saya duduk di depan masjid. Saya tanya, "Pesantren di mana?" Enggak pernah. Terus ngaji main celok sini majelis. Oh, pantesan nih nggak usah diobrolin. Mampir ke rumah ngopi aja. Emang kenapa? Sudah nggak usah dibahas. Pantesan salah orang nggak pernah pesantren. Tajwid aja nggak ngerti. Ilmu tajwid. Apalagi ilmu qiraah. Jauh kemana-mana. Ya. Jadi ulum syar'iyyah itu mencakup ilmu itu. Al-Quran 5. Hafalan, ya, tilawah itu yang 1 qiraah. Habis itu qiraah, tajwid, ulumul Quran, tafsir. Itu pengen jadi pakar Al-Quran harus menguasai itu. Ilmu qiraah sendiri ada 14 riwayat. Nggak boleh mempelajari ilmu qiraah yang lain kalau belum hafal 1 riwayat. Nah, di Ciomas saya dengar-dengar masih ada kiai yang menguasai qiraah sab'ah. Ada Syekh Ammar yang saya datang itu qiraah asra beliau megang.
Nah, terus habis itu ilmu syariat itu yang kedua ilmu hadis. Ilmu hadis berarti riwayat dan diroyahnya. Kalau riwayat baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta, Musnad dan sebagainya. Itu ilmu hadis riwayat. Kalau diroyah berarti mempelajari mustalah hadisnya. Itu Kiai Hasyim Asy'ari sama Mbak Yai Mahfud Dirmas. Masya Allah, ulama kelas dunia. Jadi Nusantara ini banyak ulama-ulama hebat. Ya. Kiai Mahfud ini Masya Allah aktif ngarang kitab. Dalam bidang fikih punya, dalam bidang usul fikih punya, dalam bidang hadis punya, Manhaj Dawin Nazar. Beliau mensyarahi Nazam Alfiyahnya Imam Suyuti dalam ilmu mustalah hadis. Ada 1000 bait ya, tentang ilmu mustalah hadis. Itu disyarahi sama beliau jadi kitab Manhaj Dawin Nazar. Terus yang ketiga ilmu fikih. Nah, 3 ilmu ini Al-Quran, hadis, fikih dengan alatnya itu disebut ulum syar'iyyah. Al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat.